Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah gudang beras yang selalu penuh, sementara puluhan tahun lalu banyak orang meninggal kelaparan tepat di sekitarnya? Anehnya, setiap penjaga malam yang bertugas di sana selalu mendengar suara anak kecil, menemukan jejak kaki mungil di atas tumpukan karung, hingga akhirnya memilih tinggal bersama penghuni yang tak pernah terlihat. Kisah ini terjadi di sebuah gudang tua yang konon masih menyimpan rasa lapar yang tidak pernah benar-benar berakhir. Pada tahun 2022, di sebuah gudang distribusi beras di Desa Sukamaju, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Endra Saputra mulai bekerja sebagai penjaga malam alias satpam di gudang yang memang sudah terkenal tua dan angker. Gudang itu sudah tua dan angker, dindingnya kusam, atap sengnya berkarat, dan bagian paling belakang, yaitu blok C, selalu terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain. Malam pertama berjalan biasa. Hendra hanya berkeliling memastikan semua pintu terkunci dan tumpukan karung beras dalam keadaan rapih. Namun saat patroli kedua, sekitar pukul 12 malam, ia mendengar suara beras dari blok C. Bruk! Satu karung beras jatuh sendiri dari tumpukan setinggi 3 meter. Hendra mengira susunannya kurang rapih. Ia mengangkat kembali ke karung itu lalu kembali ke pos tanpa berpikir macam-macam. Malam berikutnya kejadian itu berulang. Kali ini dua karung sekaligus jatuh. Saat menyusun kembali karung-karung itu, cahaya senternya nyorot sesuatu yang membuatnya merinding. Di atas lapisan debu tampak jejak telapak kaki anak kecil. Jejak itu berjalan di atas tumpukan karung, lalu berhenti begitu saja di udara, seolah pemiliknya menghilang. Tidak ada tangga, tidak ada siapapun. Sejak malam itu, Endra selalu merasa ada yang memperhatikannya. Memasuki malam keempat, suara gudang berubah menjadi mencekam, lampu neon berkedip tanpa henti, lalu udara mendadak sangat dingin. Saat memeriksa blok C, ia mendengarkan suara batuk pelan dari balik tumpukan karung. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian suara itu berubah menjadi rintihan anak-anak yang terdengar sangat lelah dan lemah, seolah mereka sedang menahan lapar. Endra buru-buru keluar dari gudang dengan tubuh gemetar. Keesokan paginya ia menceritakan semua itu kepada mandor gudang, Pak Ruhman. Awalnya lelaki tua itu diam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih, "Dulu gudang itu pernah dipakai menimbun beras secara ilegal saat terjadi pacaklik." Pak Ruhman menatap blok C dari kejauhan. Saat gudang itu penuh beras, banyak warga di luar meninggal kelaparan. Katanya ada anak-anak yang nekat masuk mencari butiran beras yang bercecer. Mereka tidak pernah keluar lagi. Sejak mendengar cerita itu, Endra tidak bisa melupakan suara rintihan yang didengarnya. Malam berikutnya, ia sengaja membawa 2 bungkus nasi. Ia meletakkannya di tengah lorong blok C. "Aku tidak tahu siapa kalian. Kalau memang lapar, makanlah." Beberapa saat kemudian semuanya hening. Lalu terdengar suara plastik kresek bergerak sendiri. Di depan matanya nasi itu perlahan berkurang. Tak ada tangan, tak ada sosok. Hanya suara anak-anak makan dengan pelan di dalam gelap. Bulu kuduk Endra berdiri, lalu dari balik tumpukan karung muncul puluhan bayangan kecil bermata hitam pekat. Mereka berdiri tanpa suara, semuanya menatap Endra. Tak satu pun berkedip. Sejak malam itu, Endra selalu membawa nasi setiap kali bekerja. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi terdengar suara karung jatuh. Sebagai gantinya, hampir setiap malam ia melihat bayangan anak-anak duduk di atas tumpukan karung sambil memandanginya. Kadang mereka tertawa pelan, kadang hanya berdiri diam. Suatu malam Pak Rohman datang karena Endra tidak menjawab panggilan radio. Saat memasuki blok C, ia menemukan Endra duduk bersila di lantai. Di sekelilingnya berserakan bungkus nasi yang sudah kosong. Endra tersenyum tanpa menoleh. "Mereka masih lapar," begitu kata Endra. Pak Rukman mengikuti arah pandang Nendra. Saat lampu neon berkedip, puluhan sosok anak kecil terlihat duduk di atas karung-karung beras.
Semuanya menghadap ke arah mereka. Saat lampu kembali menyala, semua bayangan itu lenyap. Seminggu kemudian Indra menghilang tanpa jejak. Anehnya, setiap penjaga baru yang bertugas malam di gudang itu mengaku masih sering melihat sosok pria duduk sendirian bersila di blok C. Di hadapannya selalu ada beberapa bungkus nasi, dan di belakangnya puluhan anak kecil duduk diam menunggu jatah makan mereka. Seolah rasa lapar yang mereka bawa sejak puluhan tahun lalu belum pernah benar-benar berakhir.